Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang peran obat ya, karena obat itu banyak digunakan di FKTP, jadi alangkah baiknya kalau kita mengetahui tentang apa peran dari obat itu ya. Ini adalah untuk sebagai refreshing, mengingatkan kembali tentang apa peran obat ya bersama Dr. Yanto. Ya, kita pahami dulu ya tentang apa yang dimaksud obat ya. Jadi obat itu adalah ada bahan ya atau produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ya sistem fisiologi ya atau keadaan patologi ya, atau digunakan untuk menetapkan diagnosis, untuk mencegah suatu penyakit, untuk penyembuhan suatu penyakit, untuk pemulihan kesehatan, peningkatan kesehatan, dan untuk kontrasepsi bagi manusia ya. Itu yang disebut obat. Jadi definisi obat itu panjang ya. Oke. Dan secara pendek disebutkan bahwa obat adalah zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup. Apa perannya obat ya? Ada beberapa peran obat. Jadi obat itu berperan bisa sebagai menetapkan diagnosa suatu penyakit. Jadi obat itu tidak hanya untuk menyembuhkan, tetapi ternyata obat itu bisa digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Bisa juga digunakan untuk mencegah suatu penyakit, itu yaitu peran obat ya. Digunakan juga untuk menyembuhkan penyakit ya. Kalau yang nomor 3 ini Bapak Ibu saya kira sudah ingat kalau obat itu memang digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian yang keempat adalah digunakan untuk memulihkan atau rehabilitasi kesehatan. Kemudian nomor 5, mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Jadi fungsi tubuh yang normal itu bisa dirubah oleh obat. Itu merupakan suatu peran obat juga. Kemudian untuk meningkatkan kesehatan. Jadi kalau kita minum obat itu kesehatan kita supaya meningkat ya. Itu merupakan salah satu peran dari obat juga. Kemudian mengurangi rasa sakit ya. Jadi kalau kita menderita suatu sakit ya, nyeri atau nyeri-nyeri yang lainnya ya, sakit kepala atau yang lainnya, itu juga bisa hilang dengan minum obat. Kemudian yang terakhir adalah kontrasepsi ya. Jadi kontrasepsi adalah menghindari kehamilan ya, menunda kehamilan ya, itu menggunakan kontrasepsi ya. Oke, jadi ada 8 peran ya obat ya ternyata ya. Untuk memahami masing-masing ya kita akan jelaskan satu persatu. Kenapa obat itu bisa untuk mendiagnosa suatu penyakit ya? Contohnya adalah obat yang bernama barium sulfat ya. Kalau kita melakukan foto ronsen ya, maka jaringan-jaringan yang lunak yang tidak keras itu akan berwarna hitam ya. Nah, kalau berwarna hitam berarti tidak kelihatan lah ya. Supaya jaringan-jaringan yang lunak itu kelihatan, maka dia harus dikasih kontras. Nah, kontras itu namanya barium sulfat. Jadi orang itu kalau mau melihat foto supaya ususnya kelihatan seperti ini, itu harus minum barium sulfatnya, karena barium sulfat itu akan berfungsi sebagai kontras agar foto ronsen itu menjadi jelas. Nah, dalam hal ini sesuatu yang ada di dalam usus itu menjadi kelihatan. Nah, berarti ini yang dimaksud bagi barium sulfat itu sebagai obat untuk mendiagnosa suatu penyakit ya. Penyakit apa yang bisa didiagnosa seperti tumor, adanya batu, adanya benda asing, itu menjadi kelihatan setelah dikasih kontras ya. Itu peran obat sebagai diagnosa penyakit.
Kemudian obat juga digunakan untuk pencegahan penyakitnya. Jadi pencegahan penyakit ini biasanya kita menggunakan antibiotik ya. Jadi kalau melakukan operasi ya, khawatir itu nanti terjadi infeksi, itu juga akan dicegah dengan antibiotik. Ya juga termasuk kalau kita akan pergi ke daerah yang banyak malarianya, sebelum kita ke sana kita minum obat malaria dulu. Ya, berarti minum obat ini juga digunakan sebagai untuk mencegah suatu penyakit ya. Di sini juga digunakan untuk pencegahan-pencegahan yang lain ya. Misalnya kalau ada gigi berlubang supaya tidak infeksi dikasih amoksisilin. Nah, ini semuanya adalah fungsi obat untuk mencegah suatu penyakit ya. Kalau fungsi obat untuk menyembuhkan penyakit, saya kira Bapak Ibu sudah paham betul. Jadi penyakit itu bisa sembuh berdasarkan penyebabnya. Kalau penyebabnya bakteri dikasih antibiotik, kalau penyebabnya virus dikasih antivirus, dan kalau penyebabnya jamur dikasih antifungi. Nah, itu adalah fungsi-fungsi obat sebagai menyembuhkan penyakit ya. Ya, di sini disebut contoh lain, misalnya kalau orang menderita asam lambung, ya akan diberi antasida karena antasida itu akan menetralkan asam lambungnya. Juga di sini disebutkan kalau orang batuk berdahak akan diberi ekspektoran karena ekspektoran itu akan mengeluarkan dahaknya, dan lebih banyak lagi contohnya ya. Peran obat berikutnya adalah untuk rehabilitasi ya, untuk melakukan rehabilitasi ya. Dalam contoh ini adalah rehabilitasi tentang narkoba. Jadi pengguna narkoba ya jenis heroin atau jenis morfin ya, supaya dia tidak ketergantungan terus, maka dia diterapi ya dengan metadon ya dan buprenorfin ya dia, karena obat itu akan mengurangi keinginan memakai narkoba. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, jadi orang itu kalau menggunakan narkoba ya, penyalahgunaan narkoba ya jenis heroin atau morfin, dia akan punya keinginan ya, kecanduan untuk menggunakan terus. Nah, untuk menghilangkan rasa keinginan yang terus-menerus itu bisa menggunakan obat. Nah, obatnya itu metadon ya dan buprenorfin ya. Penggunaannya obat ini itu harus di bawah pengawasan dokter. Berarti ini obat ini bisa digunakan untuk merehabilitasi kesehatan. Jadi orang yang mempunyai keinginan kecanduan terhadap narkoba menjadi hilang ya. Kemudian obat mempunyai fungsi atau peran ya, mengubah fungsi normal tubuh ya untuk tujuan tertentu. Di sini diberi contoh adalah ada obat yang namanya akarbos ya. Jadi akarbos ini adalah fungsinya adalah memperlambat pemecahan gula ya di makanan untuk menjadi glukose ya, sehingga gula darah tidak cepat naik. Jadi fungsi obat ini adalah mengubah fungsi normal yang harusnya karbohidrat itu cepat dipecah menjadi glukosa, tapi dengan meminum obat yang namanya akarbose itu pemecahan karbohidrat menjadi glukosa itu menjadi lambat, sehingga kadar gula darah itu tidak cepat naik setelah dia habis makan ya. Itu contohnya ya. Jadi obat ini terutama digunakan untuk menurunkan glukose darah ya setelah makan ya. Kemudian obat juga berfungsi untuk meningkatkan kesehatan ya. Jadi contohnya untuk ini adalah untuk meningkatkan kesehatan pada ibu hamil ya. Ibu hamil supaya tetap sehat perlu dikasih vitamin dan perlu dikasih kalsium ya. Kedua zat ini penting untuk selain untuk ibunya juga untuk kepentingan perkembangan janinnya. Jadi kalau kita minum obat ini yang namanya vitamin dan kalsium itu berfungsi untuk meningkatkan kesehatan ya.
juga fungsi obat yang lain adalah mengurangi rasa sakit ya. Nah, jadi kalau kita mengalami suatu nyeri, rasa sakit itu bisa diobati dengan obat golongan analgetik ya. Analgetik ini obat untuk menghilangkan rasa sakit ya. Ya, contoh untuk menghilangkan rasa sakitnya adalah asam mefenamat ya. Jadi asam mefenamat ini adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Contohnya rasa sakit pada gigi ya, gitu. Jadi asam mefenamat ini bekerja untuk menghalangi sintesa prostaglandin, karena prostaglandin ini adalah yang menyebabkan rasa nyeri itu. Jadi kalau prostaglandin itu produksinya dihambat, ya maka rasa nyeri itu akan berkurang. Itu adalah cara kerjanya asam mefenamat ya. Jadi asam mefenamat ini disebut mempunyai dampak antiinflamasi, jadi anti keradangan, kemudian juga mempunyai analgesik, anti nyeri, dan antipiretik, itu menurunkan panas. Jadi asam mefenamat ini mempunyai 3 fungsi ya, sebagai antiinflamasi, anti radang, analgesik, anti nyeri, dan antipiretik atau menurunkan panas. Peran yang terakhir dari obat adalah kontrasepsi. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi kalau seorang ingin menunda kehamilannya, bisa menggunakan obat yang namanya kontrasepsi, atau kalau di masyarakat sering disebut pil KB ya. Jadi pil KB itu obat juga yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan ya. Nah, upaya yang dilakukan dalam pelayanan kontrasepsi ini nanti ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen. Artinya kalau kita menggunakan pil KB itu termasuk jenis kontrasepsi yang sementara. Artinya kalau kita sudah tidak minum pil KB lagi, itu masih bisa hamil kembali ya. Ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini dianggap baik, tolong kami diberi like, subscribe, dan kalau ada sesuatu yang kurang paham bisa menulis di komen ya. Dan jangan lupa share kepada saudara kita lain supaya video ini bermanfaat ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri ya tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.